Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai di pertemuan yang lalu tentang rukun-rukunnya sholat, ditutup dengan minimal mengucapkan salam, minimal bertasyahud, dan minimal membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini membahas tentang kesunnahan dan adab-adab yang ada di dalam sholat. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdah. Semestinya orang yang sholat untuk melakukan kesunnahan-kesunnahan yang ada di sholat, baik sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, ataupun sunnah setelah sholat. Jadi ada hal-hal yang disunnahkan sebelum sholat, seperti azan, iqamah, walaupun sholat sendiri. Tapi kita diajarkan, dianjurkan, bahkan fardu kifayah, sebagian pendapat mengatakan fardu ain, sebagian pendapat mengatakan sunnah berjamaah. Tapi paling kuat pendapat mengatakan fardu kifayah. Kita disuruh untuk berjamaah. Sekalipun kita sholat sendiri tetap sunnah azan dan iqamah. Tapi karena sudah sholatnya sendiri, jangan adanya pakai mikrofon, apalagi sudah bukan awal waktu. Cukup dirinya mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Kemudian iqamah. Sunnah walaupun sholat sendiri. Dan juga ada sunnah-sunnah yang lain. Setelah sholat juga ada kesunahan, seperti beristighfar, baca zikir setelah sholat, ya, tidak merubah posisi tempat duduknya. Kemudian ada zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesunahan setelahnya. Tapi yang paling utama, kesunahan yang harus kita jalankan itu, yang sangat ditekankan untuk dijalankan itu di dalam sholat. Jumlahnya buahnya ada banyak, para ulama menyebutkan dengan jumlah. Ada yang menyebutkan 40, ada yang menyebutkan sampai 500 sunnah di dalam sholat. Wah, kalau jalankan semuanya, bagi pemula seperti kita ini 500 iso-iso sholat itu gak mari-mari. Ya, orang rakaat koyok terawih. Mari-mari apa maning terawih ini? Insyaallah gak ono sing gelem jamaah nek ngono ya. Ada kesunahan-kesunahan, tapi intinya sunnah di dalam sholat itu ada dua. Ada sunnah yang dinamakan dengan ab'ad, ada sunnah yang namanya hayat. Sunnah ab'ad itu bila ditinggalkan mendapatkan kesunahan yang lain untuk menutupi kesempurnaan sholatnya dengan sujud sahwi, yaitu seperti kunut, tasyahud awal, ya, bersolawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kemudian bersolawat kepada Nabi, kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi di kunut. Solawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini kesunahan-kesunahan yang bila kita tinggalkan
mau sengaja ataupun tidak sengaja, sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya dilakukan di tasyahud terakhir sebelum salam, 2 kali sujud, di tengah-tengahnya dengan duduk di antara 2 sujud. Ada sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini yang paling banyak. Ya. Takbir, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ini dalam ngangkat tangan itu ada berbagai macam sunnah. Ngangkatnya tok sunnah. Cara ngangkatnya nanti ada caranya sendiri, itu sunnah. Sedikit merenggang, nggak rapet, merenggang, kemudian ada agak diarahkan ke bawah. Ini sunnah. Sejajar dengan mankib, pundak dan telinga, ini sunnah lagi. Jadi ngangkat tangan, ngembalikan tangan ini sunnahnya sudah ada banyak. Belum nanti bacaan surat, doa iftitah, ta'awud. Ya, kemudian kalau di sholat subuh, maghrib, isya itu disunahkan untuk jahar, mengeraskan suara walaupun ijenan. Sholat sendiri subuh, maghrib, isya itu tetap sunnahnya jahar. Cuman jangan disamakan jadi imam ambil sholat ijen. Lek jadi imam itu disunahkan mengangkat suara sekiranya makmumnya dengar. Makmumnya dengar. Ojo tadi imam Bismillahirrahmanirrahim. Imam makmumnya gak kerungu. Diangkat suaranya sekiranya kalau nggak ada speaker itu tetap dengar. Makanya imam itu diremajakan. Ojo wis 70, 75, 78 sik kongkon dadi imam, wis ganti. Yang muda-muda ini suruh jadi imam. Biar yang berenergi yang jadi imam. Ojo dipek dhewe musolae. Kadang-kadang orang-orang tua ini maksudnya bagus, tapi caranya salah. Maksudnya dia kepingin tetap istiqomah. Akhirnya dia mati, istiqomah musolae buyar. Kenapa? Dipek dewe, yang muda-muda nggak mau, coba dikasih kesempatan, semangat mereka. Ya, itu harus jadi pepatah kita itu. Jadi bukan hanya pepatah, dipraktekkan. Ya, syababul yaum rijalul ghad. Ya, pemuda sekarang itu yang akan menjadi pemimpin di masa datang. Jangan berpikir pemimpin itu presiden, ya, gubernur, enggak. Pemimpin dalam musola, dalam rumah itu pemimpin juga. Jadikan mereka, angkat mereka, tarik. Nah, kemudian sunnah-sunnah yang lain di ruku ada sunnahnya. Selain caranya, bacaannya juga ada kesunahan. Iktidal demikian, sujud, kemudian mengangkat tangan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke iktidal. Dari iktidal ke sujud. Kemudian kalau sudah tasyahud awal ngangkat, ini sunnah lagi, ngangkat tangannya. Banyak kesunahan di dalam sholat sehingga kita harus mempelajari sedikit demi sedikit dan kita praktekkan. Kita praktekkan, nggak monoton sholat kita ini wis ngunu-ngunu ae, nggak ditingkatkan sama sekali. Karena sholat ini bentuk pengabdian yang sesungguhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dianjurkan untuk melakukan semuanya. Paling tidak ya yang abad jangan pernah ditinggalkan, yang hayat ditambah sedikit demi sedikit. Wahiyya katsiratun jiddan, banyak sekali. Saking banyaknya sampai ada yang menyatakan sampai 500, dan itu bentuk kesempurnaan sholat seseorang. Kemudian wayam bagi al-i'tina bil ikhlas wa huwa al-amalu lillahi wahdah. Semestinya bagi orang yang sholat itu sangat memperhatikan, menjaga hatinya dalam melakukan sholat itu dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu al-amal lillahi wahdah, beramal murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tujuannya untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat karena mentaati perintahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini paling afdol. Paling afdolnya seseorang ketika beramal, khususnya sholat, murni karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena pandangan, pujian, enggak. Ini parah sudah. Karena balasan aja, pahala aja, kalau bisa jangan. Kenapa kamu sholat? Orang yang sholat itu dapat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, bisa masuk surga. Yang surga itu kenikmatannya A, B, C. Ibadah nyari surga. Boleh, nggak salah. Dan itu termasuk bagian ikhlas, tapi derajatnya paling rendah. Karena itu dikatakan oleh Sayyidina Al-Ma'ruf Al-Qarakhi, beliau mengatakan man amila litsawab fahuwa minat tujar. Siapa yang beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah itu seperti pegawai, pedagang. Pegawai itu bekerja untuk mendapatkan bayaran. Begitu juga hamba kepada Allah ketika dia ibadah untuk mendapatkan pahala, dia nggak ingin Allah, ingin pahala dari Allah. Bagus-bagus, tapi belum sempurna. Waman amila khaufan minan nar fahuwal abid. Siapa yang beramal untuk terhindar, khawatir daripada siksa Allah, azab Allah. Kenapa sholat? Ya kalau saya nggak sholat nanti dimasukkan neraka. Nabi SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Siapa yang meninggalkan sholat, satu sholat saja sengaja, dicatat namanya di pintu neraka fulan bin fulan. Harus mau nggak mau dia akan masuk neraka. Saya takut masuk neraka, saya sholat ini. Orang yang beramal demikian ini seperti budak, pelayan. Dia kalau nggak taat perintah majikannya, dia akan dihukum, diancam, ditakut-takuti. Persis. Waman amila lillah fahuwa minal ahror. Orang yang berbuat amal kepada murni karena Allah, ini orang yang merdeka. Bagaikan kita nggak butuh bayaran, kita nggak butuh pujian, kita nggak takut ancaman. Kita berbuat baik kepada orang karena sukarela. Ini beda kelasnya dengan berbuat karena khawatir ancaman. Berbeda juga yang karena untuk mendapatkan imbalan. Kenapa? Dia melakukan tanpa beban apapun. Begitu juga orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang sebenar-benarnya merdeka. Lah khususnya sholat, khususnya sholat. Karena itu Nabi SAW mengatakan akhlis dinak yakfikal galil minal amal. Ibadahmu, ketaatanmu itu lakukan secara ikhlas, maka amal sedikit yang kamu lakukan itu cukup. Kita ini ibadah, Masya Allah banyak ibadah kita, tapi kalau nggak ikhlas, nggak bernilai, bagaikan kapuk sak karung, ditimbang hanya 3 kilo, 5 kilo. Beda dengan koral sak bak. Sudah berat, nggak kelihatan banyak tapi sudah berat. Begitu juga amal kalau ikhlas, walaupun sedikit nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalus. Ikhlaskan amal perbuatanmu, lakukan amal ibadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang murni.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ingin apapun kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalnya disisipi dengan riya, dengan ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang, maka pahalanya tidak dia dapatkan, ridha Allah enggak ia dapatkan, justru murka yang akan ia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan akan datang kita dijelaskan tentang adab sholat yang lain selain ikhlas. Ada yang dinamakan dengan hudur, ada yang dinamakan dengan khusyuk. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.